Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa ditujukan atas Rasulullah, keluarga, dan para sahabat beliau. Umat Nabi Muhammad tentu harus mengenal lebih dekat dengan nabinya tersebut. Kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah merupakan karya Imam At-Tirmizi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah. Sungguh, Rasulullah bukan sembarang makhluk yang layak diikuti dan diteladani. Beliau memiliki kepribadian agung yang memiliki banyak keistimewaan. Di balik sifat fisik dan perilaku beliau terdapat banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga yang mengundang cinta. Sementara, bagaimana mungkin tumbuh kecintaan yang besar yang kita tidak mengenal beliau dengan baik? Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mengenal Rasulullah secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Semoga video ini menjadi jembatan yang semakin mendekatkan kita dengan beliau, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Bab harta warisan Rasulullah. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Husain bin Muhammad bercerita kepada kami, Israel bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Al-Harits saudara laki-laki Juwairiyah, ia berkata, Rasulullah tidak meninggalkan sesuatu sebagai harta warisan selain sebilah pedang, seekor bigal dan sebidang tanah yang dijadikan sedekah. Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Abu Walid bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, pada suatu hari, Fatimah menemui Abu Bakar seraya bertanya, siapakah yang mewarisimu? Abu Bakar menjawab, keluargaku dan putraku. Fatimah bertanya lagi, lalu mengapa aku tidak memperoleh warisan dari ayahku? Abu Bakar menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kami, para nabi tidak meninggalkan harta warisan. Akan tetapi, aku akan menanggung kehidupan orang-orang yang ditanggung oleh Rasulullah dan akan memberi nafkah kepada orang-orang yang diberi nafkah oleh beliau. Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Yahya bin Kasir Al-Anbari Abu Ghassan bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abul Bakhtari, bahwasanya Abbas dan Ali pernah menemui Umar. Keduanya berselisih pendapat. Setiap orang dari keduanya mengatakan kepada yang lain, engkau begini dan begitu. Maka Umar berkata kepada Talha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad, aku meminta kalian bersaksi atas nama Allah. Pernahkah kalian mendengar Rasulullah bersabda, harta setiap nabi merupakan sedekah kecuali apa yang dimakan oleh keluarganya. Kami tidak meninggalkan harta warisan. Dalam hadits tersebut terdapat kisah. Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Safwan bin Isa bercerita kepada kami, dari Usamah bin Zaid, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah bersabda, kami tidak meninggalkan harta warisan. Apa yang kami tinggalkan maka ia menjadi sedekah. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Abu Azanat, dari Al-Akrai, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, para ahli warisku tidak akan pernah berbagi dinar dan dirham dari hartaku. Apa yang aku tinggalkan selain nafkah keluargaku dan upah untuk pekerjaku merupakan sedekah. Al-Hasan bin Ali Al-Halal bercerita kepada kami, Bishr bin Umar bercerita kepada kami, ia berkata, aku mendengar Malik bin Anas meriwayatkan dari Az-Zuhri. Dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, aku berkunjung ke rumah Umar. Lalu datanglah Abdurrahman bin Auf, Talha dan Sa'ad. Kemudian Ali datang bersama Abbas, keduanya berselisih pendapat. Maka, Umar berkata, aku meminta kalian bersaksi demi zat yang dengan izinnya langit dan bumi ini tercipta. Tahukah kalian bahwa Rasulullah pernah bersabda, kami tidak meninggalkan warisan, apapun yang kami tinggalkan merupakan sedekah. Mereka menjawab, ya. Dalam hadits tersebut terdapat kisah yang panjang.
Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Ashim bin Bahdalah, dari Zir bin Hubaisi, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah tidak meninggalkan harta sedikit pun, baik berupa dinar dirham, kambing, maupun unta. Sufyan, salah seorang perawi hadits ini, berkata, aku ragu apakah ia juga menyebut budak laki-laki dan budak perempuan. Bab mimpi melihat Rasulullah. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abu Al-Ahwas, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa bermimpi melihatku maka ia benar-benar telah melihatku, karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai diriku. Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far memberitahukan kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Abu Husain, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa bermimpi melihatku maka ia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak bisa menyerupai bentukku. Atau beliau bersabda, tidak bisa menyerupai diriku. Qutaibah bercerita kepada kami, Khalaf bin Khalifah bercerita kepada kami, dari Abu Malik al-Asijai, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku maka ia benar-benar telah melihatku. Abu Isa berkata, Abu Malik di sini adalah Sa'ad bin Tariq bin Ashyam, salah seorang sahabat Nabi, dia telah meriwayatkan banyak hadits dari Nabi. Abu Isa berkata, aku mendengar Ali bin Hujr berkata, Khalaf bin Khalifah berkata, aku mendengar Amru bin Hurails, seorang sahabat Nabi, dan pada waktu itu aku masih kecil. Qutaibah ia adalah Ibnu Said bercerita kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad bercerita kepada kami, dari Ashim bin Kulaib ia berkata, ayahku bercerita kepadaku, bahwa ia mendengar Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku, sungguh ia benar-benar telah melihatku, sebab setan tidak bisa menyerupai diriku. Ia Ashim berkata, ayahku berkata, lalu aku menceritakan hal itu kepada Ibnu Abbas dengan mengatakan, aku telah melihat beliau dalam mimpi, lalu aku sebutkan sifat fisik Al-Hasan bin Ali. Aku Ashim katakan, engkau menyerupakannya Al-Hasan dengan beliau. Maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya ia Al-Hasan bin Ali memang mirip dengan Rasulullah. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Ibnu Abi Adi dan Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, keduanya berkata, Auf bin Abu Jamilah bercerita kepada kami, dari Yazid Al-Farisi ia dahulu menulis lembaran-lembaran ia berkata, aku bermimpi melihat Nabi pada masa Ibnu Abbas. Lalu aku berkata kepada Ibnu Abbas, sungguh, aku bermimpi melihat Rasulullah. Maka Ibnu Abbas berkata, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setan tidak bisa menyerupaiku, maka barang siapa bermimpi melihatku, sungguh ia benar-benar telah melihatku. Bisakah engkau menyebutkan ciri-ciri orang yang engkau lihat dalam mimpimu? La menjawab, ya, aku melihat seorang laki-laki di antara dua orang laki-laki, tubuh dan warna kulitnya coklat keputih-putihan. Matanya bercelak, tersenyum manis, indah bundar bentuk mukanya, jenggotnya memenuhi antara ini dan ini sampai ke dada. Auf berkata, aku tidak tahu ciri-ciri yang lainnya lagi. Ibnu Abbas lalu berkata, jika engkau melihatnya dalam keadaan terjaga, maka engkau tidak akan bisa menyifatinya lebih dari itu. Abu Isa berkata, Yazid Al-Farisi Yazid bin Urmus, dan ia lebih dahulu dari Yazid Ar-Rakashi. Yazid Al-Farisi telah meriwayatkan banyak hadits dari Ibnu Abbas. Yazid Ar-Rakashi tidak bertemu Ibnu Abbas. Ia adalah Yazid bin Aban Ar-Rokoshi. Ia meriwayatkan dari Anas bin Malik. Yazid Al-Farisi dan Yazid Ar-Rakashi sama-sama berasal dari penduduk Basrah. Sedangkan Auf bin Abi Jamilah adalah Auf al-Arabi. Abu Dawud Sulaiman bin Salmi al-Balhi bercerita kepada kami, Anadru bin Shumail bercerita kepada kami ia berkata, Auf al-Arabi berkata, aku lebih besar dari Qatadah. Muhammad bin Ali bercerita kepada kami, Anadru bercerita kepada kami,
Ibnu Aun memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Sirin ia berkata, hadits ini adalah bagian dari agama, maka hendaklah kalian perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian.